Pada video ini, kita akan membahas materi refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan A bayangan sama dengan atau dalam kurung X bayangan, Y bayangan. Ditulis dengan A bayangan X, Y atau titik A, X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan min X menghasilkan A bayangan atau A aksen, X aksen, Y aksen. Sehingga untuk mencari X aksen dan Y aksennya atau X bayangan dan Y bayangannya sama dengan matriks transformasi refleksi Y sama dengan min X dikali dengan X, Y. Atau didapat persamaan yang lebih murah diingat yang ini ya. Bahwa titik A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X mendapatkan bayangan X bayangan sama dengan min Y, kemudian Y bayangan sama dengan min X. Begitu ya. Baik, mari kita mengaplikasikan persamaan ini ke dalam bentuk soal. Contoh, diketahui titik A min 4,5, kemudian titik B min 2,4, titik C 0,3, titik D 2,1, dan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian buatlah bayangan serta sketsa gambarnya. Penyelesaian, langkah pertama, kita selalu atau kami ingatkan selalu membuat bidang koordinat kartesius. Kemudian kita perhatikan titik A adalah min 4,5. Ini berarti min 4 pada sumbu X dan 5 pada sumbu Y. Maka ini posisi dari titik A, min 4,5. Selanjutnya, kita cari bayangan titik A. Dengan kita menggunakan persamaan yang ini, atau persamaan yang lebih simpel ya, bahwa X bayangan adalah min X, maksudnya min Y, dan Y bayangan adalah min X. Sehingga, pada titik A, min 4,5, berdasarkan persamaan ini, kita peroleh bayangannya adalah, ingat, untuk X bayangan adalah min dari Y, atau min dari 5. Kemudian, untuk Y bayangan adalah min dari X. Ini ya, min dari X. Karena X-nya di sini adalah min 4, maka min dari min 4 menjadi positif 4. Sehingga sampai di sini kita sudah memperoleh bayangan titik A adalah min 5,4. Ini berarti min 5 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Maka ini adalah bayangan dari titik A yang kita peroleh ya. Selanjutnya, kita akan mencari bayangan dari titik B. Namun, kita lihat dulu titik B, yaitu min 2,4. Berarti, min 2,4 ya. Maka ini adalah titik B. Dengan titik koordinat min 2,4, bayangannya adalah, ingat, pada pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X, bahwa X bayangan yaitu min dari Y dan Y bayangan adalah min dari X. Nah, dalam hal ini, X-nya adalah 4 dan Y-nya adalah min 2, maka X bayangannya adalah min dari Y. Berarti min dari 4, yaitu min 4. Kemudian, Y bayangan adalah min dari X. Min dari X berarti min dari min 2, maka hasilnya adalah positif 2. Sampai di sini kita sudah memperoleh bayangan titik B adalah min 4,2. Ini berarti min 4 pada sumbu X dan 2 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi bayangan dari titik B yaitu min 4,2. Kita lanjutkan ke titik C yaitu 3,0. Maaf, maksud kami 0,3. Ini berarti
0 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi dari titik C, yaitu titik koordinat 0,3. Selanjutnya, kita cari bayangan titik C. Sama halnya ya, kita menggunakan persamaan yang ini bahwa bayangan dari X adalah min Y dan bayangan dari Y adalah min X. Hingga pada titik C, X-nya adalah 2, kemudian Y-nya adalah 1, maka pada titik C, X-nya adalah 0, Y-nya adalah 3, maka bayangannya adalah untuk bayangan X yaitu min Y, min 1, kemudian bayangan dari Y-nya adalah 0. Di sini kita sudah peroleh bahwa bayangan dari titik C adalah min 3,0. Untuk mencari C bayangan, kita lihat titik C ya, bahwa X-nya ada 0 dan Y-nya min 3. Sehingga bayangannya adalah X bayangannya min dari Y, yaitu min dari 3. Kemudian Y bayangannya adalah min dari X, yaitu 0. Sehingga kita peroleh bayangan titik C adalah min 3,0. Ini berarti min 3 pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi bayangan dari titik C adalah min 3,0. Kita lanjut ke titik D, yaitu 2,1. Ini berarti 2 pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi awal dari titik D, yaitu 2,1. Selanjutnya, kita cari bayangan titik D. Bahwa bayangan dari titik D adalah X bayangannya min Y dan Y bayangannya adalah min X. Di sini X-nya adalah 2, Y-nya adalah 1, maka X bayangannya adalah min dari Y, yaitu min 1, kemudian Y bayangannya adalah min dari X, yaitu min 2. Sampai di sini kita peroleh bayangan titik D adalah min 1,2. Ini berarti min 1 pada sumbu X dan min 2 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi bayangan dari titik D. Dengan titik koordinat min 1, min 2. Selanjutnya, kita cari bayangan titik E, yaitu 3, min 1. Berarti, untuk titik E, 3, min 1 adalah posisinya di sini ya. Selanjutnya, bayangan dari titik E adalah, ingat, persamaan bayangan bahwa X bayangan min dari Y, kemudian Y bayangan adalah min dari X. Sehingga ini X-nya 1. Maaf. Ini X-nya 3. Y-nya min 1. Maka untuk X bayangannya adalah min dari Y. Min dari min 1 adalah positif 1. Kemudian Y bayangannya adalah min dari X. Yaitu min dari 3 adalah negatif 3 atau min 3. Sehingga sampai di sini kita peroleh bayangan titik E adalah 1, min 3. Ini berarti 1 pada sumbu X dan min 3 pada sumbu Y. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik E adalah titik dengan koordinat min 1, titik dengan koordinat 1, min 3. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami ya. Kemudian kita buat garis pencerminannya. Ingat, persamaan garisnya adalah Y sama dengan min X. Kita ambil persamaan di sini. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 0. Kemudian kita ambil di persamaan sebelah sini, bahwa misalkan Y-nya adalah 4, maka X-nya adalah min 4. Maka X-nya di sini ya. Kemudian kalau kita ambil lagi persamaan di sebelah sini, misalkan X, Y-nya 2, maka X-nya adalah min 2. Sesuai dengan bentuk persamaan ya. Kita ambil contoh, kalau kita ambil persamaannya di sini, maka dia tidak berlaku persamaan ini. Misalkan gini ya, Y-nya 1, maka X-nya adalah min 1. Berarti dia di sini ya. Jika kita di sini, maka dia tidak akan ketemu X-nya sama dengan 1. Begitu maksudnya ya. Berarti di sini bukan area pencerminan.
Kemudian, kita ambil lagi perumpamaan di sini. Jika Y-nya min 5, maka X-nya adalah positif 5. Sehingga nanti garis pencerminannya adalah garis yang melalui tepat di pusat koordinat 0,0 dengan sudut-sudut pertemuan garis yang kita cobakan tadi. Kami ingatkan kembali ya, di dalam kita membuat garis bilangannya atau gambar sketsa garisnya, kalian harus mencobakan sembarang titik di koordinat kartesius yang ini ya. Nanti kalian akan bisa mengetahui dengan menggantikan nilai angka-angka tersebut ke dalam persamaan. Sehingga pada soal ini titik A, B, C, dan D hasil pencerminannya adalah di sini ya. Ini cermin garis Y sama dengan X. Kemudian sketsa perpindahannya adalah begini. Dari penyelesaian ini, kita sudah mengetahui bahwa titik A, B, C, dan E, D, dan E dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan bayangan yaitu min 5,4, kemudian 4,2, kemudian min 3,0, kemudian min 1, min 2, dan terakhir 1, min 1. Nah, sampai di sini semoga kalian bisa memahami cara mengerjakan bila bertemu soal-soal yang seperti ini. Untuk lebih memahami lagi, kita ke contoh soal yang berikutnya. Contoh selanjutnya, diketahui garis 2x min 2y plus 5 sama dengan 0. Dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x, maka tentukan bayangan garis tersebut. Penyelesaiannya, misalkan A, x, y memenuhi persamaan 2x min 2y plus 5 sama dengan 0. Sehingga titik A, x, y dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x menghasilkan A bayangan yaitu X bayangan, Y bayangan, atau A aksen menghasilkan X aksen, Y aksen. Untuk mencari X aksen, Y aksen, sama dengan matriks transformasi refleksi Y sama dengan min X, dengan entry 0, min 1, min 1, 0 dikalikan dengan X dan Y. Atau persamaan yang lebih mudah dipahami yang ini ya. Untuk persamaan garis Y sama dengan min X, maka X aksennya adalah min Y dan Y aksennya adalah min X. Sehingga kita bisa mengerjakan persamaan garis 2X plus 5 min 2Y sama dengan 0 ini adalah seperti ini ya. Kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan garis yang dibayangkan atau ke persamaan garis yang ingin dicari bayangannya. Lihat 2 kali min Y. Persamaannya adalah 2X. Kita perhatikan di sini. X bayangannya adalah min dari Y. Sehingga 2 dikali kita substitusikan nilai min Y ke X ya. Min Y kemudian min 2 kali min X. Ingat Y sama halnya dengan min X. Ini berlaku untuk pencerminan terhadap Y sama dengan min X ya. Sehingga plus 5 kemudian sama dengan 0. Atau ini langsung kita operasikan. 2 kali min Y yaitu min 2Y. Kemudian min 2 kali min X positif 2X. Ingat min kali min menjadi positif ya. Kemudian ditambah 5 sama dengan 0. Sampai di sini kita sudah memperoleh bayangan dari persamaan garis 2X min 2Y plus 5 sama dengan 0 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Hasilnya adalah min 2Y plus 2X plus 5 sama dengan 0. Baik, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan ya bila ketemu soal yang seperti ini. Kita ke contoh berikutnya. Diketahui sebuah bangunan
dengan titik A min 4,5, kemudian B 0,4, C 2,1, dan D min 1,3, maka tunjukkan cerminnya terhadap garis Y sama dengan min X pada bidang koordinat kartesius. Penyelesaiannya, seperti biasa, langkah yang pertama kita buat dulu bidang koordinat kartesiusnya ya. Kemudian kita lihat titik A adalah min 4,5. Ini berarti min 4 pada sumbu X dan 5 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi awal dari titik A, min 4,5. Selanjutnya, kita cari bayangan dari titik A. Dalam mencari bayangan, kita ingat ke persamaan yang ini ya. Bahwa untuk mencari bayangan titik pada garis Y sama dengan min X, X bayangannya atau X aksennya menjadi min Y, dan Y aksennya sama dengan min X. Sehingga, pada titik A, X-nya adalah min 4, kemudian Y-nya adalah 5, maka bayangannya adalah X bayangan sama dengan dari min dari Y. Sehingga X bayangannya min 5, kemudian Y bayangannya min dari X. Y bayangannya adalah min dari min 4, berarti 4. Sampai di sini kita sudah peroleh bayangan dari titik A adalah min 5,4. Ini berarti min 5 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Maka ini adalah posisi bayangan dari titik A, yaitu min 5,4. Selanjutnya, kita cari juga pada titik B ya. Titik B adalah 0,4. Ini berarti 0 pada sumbu X dan 4 pada sumbu Y. Maka ini adalah titik awal dari B. Kemudian kita cari bayangan, sama seperti ini ya. Kita masuk ke konsep persamaan bahwa untuk mencari bayangan di dalam persamaan garis Y sama dengan min X, bahwa X bayangannya sama dengan min Y, kemudian Y bayangannya adalah min X. Sehingga pada titik B ini, X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah 4. Maka bayangannya adalah min dari Y, yaitu min 4 dan 0. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik B adalah min 4,0. Ini berarti min 4 pada X dan 0 pada Y. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik B adalah min 4,0. Lanjut, kita ke titik C, 2,1. Berarti 2 pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y. Maka inilah posisi awal dari titik C, 2,1. Kemudian bayangannya adalah 2,1, berarti bayangan dari C untuk X-nya adalah min dari Y, berarti min dari 1 adalah min 1, kemudian min dari X adalah min 2. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik C adalah min 1, min 2. Ini berarti min 1 pada sumbu X dan min 2 pada sumbu Y. Ini adalah posisi bayangan dari titik C atau C aksen adalah min 1, min 2. Sampai di sini semoga kalian bisa memahami ya maksud dari penjelasan kami. Terakhir, kita perhatikan di titik D, yaitu min 1,3. Ini berarti min 1 pada sumbu X dan 3 pada sumbu Y. Sehingga posisi dari titik D sini ya, min 1,3. Selanjutnya, kita cari bayangan dari titik D dengan kembali ke persamaan ya, bahwa bayangan dari titik X yaitu min Y, kemudian bayangan titik Y adalah min X. Sehingga nilai X pada titik D adalah min 2, kemudian nilai Y-nya adalah 3. Maka untuk bayangannya adalah, ingat X bayangannya adalah min X, berarti min 3, kemudian Y bayangannya adalah min dari Y, min dari X. Nih, min dari min 1 positif 1. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik D adalah min 3,1. Maka kita bisa gambar lagi pada bidang koordinat kartesius. Min 3 pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y. Begini ya. Maka ini adalah posisi dari titik D, min 3,1. Sehingga dari pembahasan kita ini sudah kita perlihatkan gambarnya pada bidang koordinat kartesius ya. Kemudian kita buat pencerminan garisnya, yaitu pada garis cermin Y sama dengan min X. Dan jika kita hubungkan titik-titik awal dari sini, maka dia membentuk sebuah bangun segi 4 ya. Karena di sini ketahui sebuah bangun dengan titik
ini ya, A, B, C, dan D. Ingat, cara kita menentukan garisnya adalah pahami persamaannya. Y sama dengan min X. Berarti kita ambil permisalan, jika Y-nya 0, berarti kalau Y-nya 0, dia berada di pusat koordinat ya. Y-nya 0, maka X-nya juga 0. Kemudian jika kita peroleh misalkan Y-nya adalah 1 atau posisinya di sini, maka X-nya adalah min dari Y, berarti min 1 di sini. Maka ini adalah pertemuan garisnya. Kemudian kita ambil contoh lagi. Jika Y-nya 5 di sini, maka X-nya min dari Y, yaitu min 5. Maka di sini. Nah, sampai di sini kita sudah bisa melihat bahwa garis pencerminannya sejajar ya. Atau pas melalui pusat 0,0 dengan titik potong pas di sudut gini ya. Kemudian ke bawahnya kita lihat lagi. Kita cobakan lagi. Misalkan 2, maka untuk X-nya 2, maka Y-nya adalah min 2. Di sini ya. Kemudian terakhir kita cobakan X-nya adalah min 4. Maaf, maksud kami Y-nya adalah min 4. Maka X-nya adalah min dari min 4 adalah positif 4. Sehingga kita peroleh pencerminan ini bahwa cerminan garis Y sama dengan min X tepat lurus di sini ya. Seperti yang sudah kita gambarkan. Kemudian, titik-titik tersebut jika kita hubungkan membuat sebuah bangun seperti ini ya. Maka, bangun ini sudah kita dapatkan titik awal atau posisi awal dari bangun ini. Kemudian kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, garis yang ini. Sehingga, dengan posisi dan pergeseran garisnya seperti ini ya. Maka ini adalah sketsa pergeseran garisnya atau pergeseran titiknya, maka bangunnya seperti ini. Ini adalah posisi akhir dari penyelesaian soal kita ya, bahwa bangun ini setelah dicerminkan terhadap sumbu X min Y menghasilkan bangun yang di sebelah kiri sini. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa bayangan dari bangun ABCD adalah A min 5,4, kemudian B min 4,0, C min 1, min 2, dan D adalah min 3,1. Baik, sampai di sini semoga kalian mengerti dan paham ya. Jika kalian bertemu contoh-contoh soal yang seperti ini atau penyelesaian soal yang berbentuk seperti ini. Nah, jika ada yang kurang paham atau ingin diperjelas, mau ditanyakan, silakan komentar di bawah ya. Oke, terima kasih.